Keris Kiai Setan Kober 19. Bab 7, Bintang Cemerlang 3. Karya, Apung GWAP. Paman Matahun, apakah 3 orang utusan dari keraton yang membawa 3 ekor kuda beban sudah sampai di sini? Tanya Penangsang setelah Ki Matahun berada di sebelahnya. Sudah anak mas, baru saja mereka datang, 3 orang itu sekarang berada di ruang dalam, kudanya pun sudah diberi makan di belakang, kata Matahun. Lalu Matahun pun berkata kepada seseorang yang baru saja keluar dari samping rumah, Rangkut, kau panggil beberapa abdi yang lain, rawat Gagak Rimang, bawa ke belakang dan beri minum juga kepada kuda-kuda yang lain. Baik Ki, kata Rangkut, dan ia pun pergi ke belakang rumah. Tak lama kemudian ia dan beberapa abdi lainnya keluar, lalu mereka pun membawa kuda-kuda para tamu ke halaman belakang. Paman Matahun, antar dulu para tamu ke sumur di belakang, kata Penangsang. Matahun pun kemudian berjalan, menunjukkan sumur yang terletak di belakang rumah, dan diikuti oleh para tamu. Ketika rombongan Penangsang sedang membersihkan dirinya, sementara itu di tempat lain, rombongan Karebet yang menuju ke Pajang telah berjalan memasuki desa Tingkir. Di depan sendiri, berjalan Karebet yang waktu semasa remaja sering dipanggil Jaka Tingkir, di sebelahnya berjalan pamannya Ganjur, adik dari ibu angkatnya, Nyai Ageng Tingkir. Di belakang Ganjur dan Karebet, 6 orang berjalan kaki disusul kemudian dengan 3 orang yang berjalan menggandeng 3 ekor kuda yang membawa beban. Mereka terus berjalan, semakin lama semakin dekat dengan rumah Nyi Ageng Tingkir, rumah yang paling besar di desa Tingkir. Ketika Ganjur masuk ke dalam regol rumah Nyai Ageng Tingkir, dilihatnya 2 orang pembantu Nyai Ageng Tingkir, maju menyambutnya, Kakang Ganjur dan kau Karebet, kau pulang ke Tingkir bersama rombongan. Ya Adi Suta dan Adi Naya, aku bersama rombongan dari keraton, jawab Ki Ganjur, di mana Nyai Ageng Tingkir? Ada di kamar Kakang, Nyai Ageng sekarang sudah sedikit lemah, sudah sering lupa, kata Suta menjelaskan. Paman Suta dan Paman Naya, sebaiknya para tamu dipersilahkan ke belakang dulu, kata Karebet. Ya, mari Kisanak, silahkan ke sumur dulu, biar kami nanti yang mengurus kudanya, kata Ki Suta sambil memanggil beberapa pembantu Nyai Ageng yang lain. Setelah membersihkan dirinya, Ki Ganjur dan Karebet menemui Nyai Ageng Tingkir yang sedang berada di kamar. Nyai Ageng berada di kamar hanya ditunggui oleh seorang pembantunya, seorang perempuan yang umurnya hampir sama dengan Nyai Ageng Tingkir. Nyai Ageng, ini aku, Ganjur, kata Ganjur kepada Nyai Ageng Tingkir. Kau Ganjur, kau adikku? Tanya Nyai Ageng Tingkir. Ya, aku adikmu Nyai, aku Ganjur yang bekerja di kota Raja Demak, kata Ganjur mendekati Nyai Ageng yang duduk di pinggir amben. Kau Ganjur, kapan kau datang? Kau bersama siapa? Anak muda ini siapa Ganjur? Tanya Nyai Ageng Tingkir. Aku baru saja datang Nyai, aku pulang bersama Karebet, kata Ganjur. Biung, aku Karebet, kata Karebet sambil memegang tangan Nyai Ageng. Karebet siapa? Tanya Nyi Ageng Tingkir, kelihatannya sudah lupa terhadap Karebet. Aku Karebet Biung, aku anakmu, kata Karebet. Oh ya, kau adalah Karebet, aku memang punya anak ontang-anting, kau memang anakku Karebet, anakku satu-satunya, kata Nyai Ageng sambil memeluk Karebet. Nyai Ageng Tingkir pun melepas rindu, tangan Karebet dipegangnya seakan-akan tidak akan dilepaskannya. Meskipun kadang-kadang pembicaraannya agak kurang dimengerti, tapi sedikit demi sedikit Nyai Ageng Tingkir mulai teringat masa lalunya ketika mengasuh Karebet. Karebet, kau jangan pergi jauh lagi, sawah kita yang mengerjakan hanya Suta dan Naya, lumbung kita penuh berisi padi dan jagung. Kita punya beberapa kerbau, sapi dan kuda. Sebaiknya kau menemani Biung yang semakin tua, kata Nyai Ageng Tingkir. Ya Biung, kata Karebet mengiyakan permintaan ibunya. Ganjur dan Karebet beberapa saat masih berada di kamar menemani Nyai Ageng Tingkir.
Beberapa saat kemudian, setelah selesai makan malam, Karebet yang mempunyai sebuah rencana, merasa perlu membicarakannya dengan semua orang di dalam rombongannya di ruang dalam, duduk di atas tikar sambil minum wedang jahe anget. Karebet beserta 7 orang rombongan dari keraton ditambah pamannya Ganjur, ikut juga Suta dan Naya. Ki Lurah Wiguna, kata Karebet memulai pembicaraan. Ya, adik Karebet, bagaimana rencanamu, kata Ki Lurah Wiguna sambil menggeser duduknya mendekat ke Karebet. Untuk tempat calon dalam kadipaten, aku sudah punya ancar-ancar. Aku beberapa kali melewati daerah Pajang, di sana ada sebuah bulak yang luas. Rencananya besok bangunan kadipaten bisa dibangun di sekitar bulak itu. Kita tidak perlu bekerja memotong pohon-pohon besar, kita tinggal membuat ompak dan mencari beberapa pohon jati yang tidak terlalu besar untuk dibuat tiang, sedangkan tanah dan pepohonan yang berada di sekitar bulak tinggal diatur saja, kata Karebet. Meskipun sebuah kadipaten tidak boleh memiliki sebuah alun-alun, tetapi tidak ada salahnya kalau sebuah kadipaten mempunyai sebuah tanah lapang yang luas di depannya. Apakah nanti yang akan dibangun oleh Ki Wiguna adalah dalam kadipaten beserta bangunan tempat untuk paseban? Tanya Karebet kepada Lurah Wiguna. Ya, sebuah kadipaten harus mempunyai sebuah paseban seperti sebuah sasana sewakat, tempat untuk pasewakan para abdi kadipaten. Itu berbeda dengan yang di Kalinyamat atau di Prawata, yang hanya merupakan sebuah bangunan pesanggerahan, hanya untuk tempat tinggal saja. Mereka tidak mempunyai bangunan seperti sebuah sasana sewaka, yang ada hanyalah sebuah pendapa yang agak luas, kata Ki Lurah. Baik Ki Lurah, biar bisa selesai tepat waktu, nanti kita akan dibantu tukang kayu dari Tingkir dan Pengging. Nah Paman Suta, berapa orang tukang kayu di Tingkir? Tanya Karebet kepada Ki Suta. Di desa Tingkir ada 4-5 orang tukang kayu, coba nanti akan saya hubungi mereka. Berapa orang yang bisa berangkat ke Pajang, kata Suta. Ki Lurah Wiguna, beberapa hari lagi ada 3 orang sahabat saya dari Sela yang akan membantu pekerjaan kita di Pajang. Siapakah mereka, adik Karebet? Ki Pemanahan, Ki Penjawi dan Ki Jurumartani, kata Karebet. Ki Pemanahan cucu dari Ki Ageng Sela. Tanya Ki Lurah. Ya Ki Lurah, selain itu, aku akan meminta bantuan beberapa sahabatku dari Banyu Biru, kata Karebet, dan ia pun berkata kepada Suta dan Naya. Nah, apakah Paman Suta dan Paman Naya, sudah pernah ke Banyu Biru? Tanya Karebet. Suta dan Naya pun menganggukkan kepalanya, mereka telah beberapa kali pergi ke Banyu Biru. Besok pagi Paman berdua pergi Banyu Biru, dari Tingkir tidak begitu jauh. Setelah sampai di desa Gedangan, kemudian Paman berbelok ke arah barat, kata Karebet. Paman berdua nanti menemui Ki Buyut Banyu Biru, ceritakan bahwa saat ini aku membangun sebuah kadipaten di Pajang. Nah, Paman bilang bahwa aku butuh bantuan dari Ki Buyut Banyu Biru sekarang. Paman bisa berangkat besok pagi, dan siang itu juga Paman berdua bisa langsung pulang ke Tingkir, dan sebaiknya Paman berdua berangkat naik kuda, kata Karebet. Baik, kata Suta, aku bersama Adi Naya akan ke Banyu Biru besok pagi. Besok aku akan membawa 2 ekor kuda yang masih di kandang, aku bawa ke Pajang sebagai kuda beban, dan bisa diisi dengan padi, beras atau jagung, tetapi apakah di lumbung kita masih mempunyai simpanan bahan pangan? Tanya Karebet. Ya, lumbung kita saat ini berisi penuh padi dan jagung, jawab Naya. Karebet menganggukkan kepalanya, lalu ia pun berkata, besok pagi kita melanjutkan perjalanan ke Pajang, sedangkan Paman Suta dan Paman Naya berkuda menemui Ki Buyut Banyu Biru. Ketika malam semakin larut, maka rombongan pun beristirahat mempersiapkan tenaga untuk perjalanan besok pagi, dan mereka pun tidur nyenyak di udara yang dingin dengan berselimut kain panjang. Esok paginya, di desa Tingkir, desa yang tidak jauh dari kaki Gunung Merbabu sebelah timur, di halaman rumahnya I Ageng Tingkir, terdapat kesibukan. Ada beberapa orang yang akan melakukan perjalanan keluar desa. Rombongan yang dipimpin oleh Ki Lurah Wiguna, bersiap untuk berangkat ke Pajang. Rombongan sewaktu berangkat dari kota raja yang berjumlah 9 orang, telah berkurang 1 orang, yaitu Ganjur yang akan ditinggal di desa Tingkir.
Ternyata jumlah keseluruhan rombongan menjadi bertambah karena terdapat 3 orang tukang kayu dari Tingkir yang ikut berangkat ke Pajang. Jumlah kuda beban juga bertambah 2 ekor kuda, beban yang menggantung di kiri dan kanan punggung kuda, berupa 2 buah kantung besar, berisi beras dan jagung, dipakai untuk keperluan makan bagi para pekerja yang membangun dalam kadipaten di Pajang. 11 orang telah bersiap untuk berangkat ke arah selatan sedangkan Suta dan Naya juga sudah bersiap, mereka berdua akan berkuda ke arah utara, menuju Banyu Biru, menemui Ki Buyut Banyu Biru. Paman Ganjur, nanti kira-kira 3 pasar lagi, Paman bisa mengirim sebuah pedati yang berisi beras dan jagung ke Pajang, nanti pedatinya biar dibawa oleh Paman Suta dan Paman Naya, kata Karebet. Ya Karebet, untuk sementara ini, aku akan berada di sini dulu untuk menemani biungmu. Sekarang kau pamitlah dulu kepada biungmu, kata Naya. Ya Paman, kata Karebet pun kemudian masuk ke kamar menemui biungnya. Setelah berpamitan kepada biungnya, tak lama kemudian Karebet pun telah berkumpul kembali bersama rombongannya, dan sesaat kemudian terdengar Lurah Wiguna memberi aba-aba untuk berangkat. Maka bergeraklah sebuah rombongan 11 orang beserta 5 ekor kuda beban, yang berjalan menuju ke arah selatan, bersamaan dengan lajunya 2 ekor kuda yang berlari ke arah utara, menuju ke Banyu Biru. Nanti setelah sampai di desa Gedangan yang terletak di pinggir Rawa Pening, kita menuju ke arah barat, kata Suta di dalam hatinya, dan ia pun berharap, malam nanti mereka sudah berada di desa Tingkir lagi. Mereka menjalankan kudanya beriringan tidak begitu kencang, kuda Suta berlari berada di depan, sedangkan kuda Naya melaju agak jauh di belakangnya. Pagi ini udara terasa dingin sekali, kata Naya di dalam hatinya. Perlahan-lahan matahari terus mendaki langit di sebelah timur, semakin lama semakin tinggi, ketika perjalanan mereka berdua melintasi sebuah sungai kecil, maka kuda-kuda mereka pun dimasukkan ke dalam sungai, menyeberangi sungai yang dangkal, sementara di arah barat laut, terlihat berdiri tegak Gunung Telomoyo. Sementara itu di ruangan dalam di sebuah rumah di Jipang, Arya Penangsang ingin mengadakan pertemuan dengan 2 orang abdinya yang setia, Matahun dan Rangkut. Rangkut, panggil Arya Penangsang ketika berada di salah satu ruangan di dalam rumah. Rangkut pun dengan cepat berjalan dan menghadap Arya Penangsang di ruang dalam. Ya Raden, Raden memanggil saya. Tanya Rangkut. Panggil Paman Matahun, kita berbicara sebentar di ruang dalam. Perintah Arya Penangsang sambil menuju ruang dalam. Rangkut pun segera keluar ruangan, mencari Matahun yang sedang berbicara dengan rombongan dari keraton. Paman, dipanggil Raden Penangsang di ruang dalam, kata Rangkut. Matahun pun segera berjalan ke ruang dalam, menemui Penangsang yang sedang berada di sana. Duduklah Paman Matahun, kata Arya Penangsang setelah Matahun berada di dalam ruangan. Matahun pun segera duduk di atas dingklik, di hadapan Penangsang. Matahun, seorang tua yang semua rambutnya telah berwarna putih, abdi setia yang sejak masih muda telah mengabdikan dirinya di keluarga Sunan Ngudung, kakek dari Penangsang. Ya anak mas Penangsang, kata Matahun sambil menggeser duduknya menghadap Penangsang. Rencana saya, dalam kadipaten akan saya bangun di sebelah timur rumah ini, bagaimana menurut pendapat Paman? Tanya Arya Penangsang. Bagus anak mas, nantinya anak mas bisa tetap tinggal di rumah ini, jawab Matahun, nantinya apabila dibuat sebuah pagar mengelilingi dalam kadipaten, maka rumah ini berada di dalam pagar kadipaten. Tepat maksudku juga begitu Paman, kata Penangsang, selain itu Paman bisa mencari bahan pangan yang bisa dimasak untuk makan para pekerja. Baik anak mas, nanti saya dan Rangkut akan mencarikan beras dan jagung di sekitar Jipang, jawab Matahun, kira-kira apa yang akan kita perlukan? Tanya Penangsang. Dengan adanya tambahan 3 orang tukang kayu dari Kudus, itu akan mempercepat pekerjaan yang akan kita kerjakan, kata Matahun. Ada satu lagi yang penting bagi Kadipaten Jipang, apakah anak mas sudah menentukan tosan aji mana yang akan anak mas gunakan sebagai sifat kandel Kadipaten Jipang? Belum Paman, tetapi kita mempunyai sebuah keris pusaka Kiai Tilam Upih. Dan 2 buah tombak pusaka Kiai Muntap dan Kiai Biring Lanang, yang sekarang masih kita simpan.
Kita telah mempunyai 3 buah pusaka sebagai sifat kandel Kadipaten Jipang. Kalau hanya 3 buah pusaka tadi, kelihatannya masih kurang. Anak mas masih harus mencari beberapa pusaka lagi yang bisa menjadi rangkapan kekuatan Kadipaten Jipang, kata Ki Matahun yang telah banyak berpengalaman. Ya Paman, besok akan aku ceritakan semua persoalan ini kepada guruku, Kanjeng Sunan Kudus, tetapi untuk sementara akan aku pakai dulu Kiai Tilam Upi, keris pusaka peninggalan Ayahanda Sekar Sedalepen, kata Penangsang. Betul anak mas, nanti pada saat anak mas diwisuda menjadi Adipati Jipang, anak mas bisa memakai keris pusaka Ayahanda, Kiai Tilam Upi, kata Ki Matahun. Keris pusaka Kiai Tilam Upi selama ini masih saya rawat dengan baik. Bagus Paman, coba bawa ke sini keris itu, kata Penangsang. Matahun pun kemudian berjalan menuju ke sebuah ruang lainnya, kemudian mengambil sebuah peti kayu berukir, lalu peti kayu itu pun diberikan kepada Arya Penangsang. Arya Penangsang pun kemudian membuka peti tersebut dan mengeluarkan isinya, sebuah keris pusaka dengan warangka berbentuk gayaman. Sesaat keris itu dipegang di ukirannya, lalu keris pusaka itu pun dipegang di depan dadanya, tangan kanan memegang ukiran keris, tangan kiri memegang gandarnya, lalu ibu jari tangan kanan menekan tampingan, perlahan-lahan Arya Penangsang menarik keris keluar dari urangkanya. Kemudian keris yang sudah dicabut dari urangkanya itu pun dipegang sejajar dengan telinga, sesaat kemudian tangannya pun diturunkan, lalu Arya Penangsang pun dengan cermat mengamati keris pusakanya. Sebuah keris pusaka yang wingit, dapur Tilam Upi dengan bilah lurus berpamor beras wutah, pamornya terlihat berwarna putih, terlihat bagus, bilah kerisnya berwarna hitam akibat diberi warangan yang kuat. Paman, keris ini adalah keris yang bagus, getaran yang tidak kasat mata dari Wesi Ajinya masih terasa kuat, kata Arya Penangsang kepada Ki Matahun. Ya, getaran yang tidak kasat mata dari Wesi Aji itu memang terasa sangat kuat Raden, jawab Matahun. Arya Penangsang pun masih mengagumi keris pusaka yang dipegangnya, mengagumi getaran yang tak terlihat dari pancaran kekuatan Wesi Aji, dan mengagumi pula keindahan wadah keris dapur Tilam Upi yang mempunyai pamor beras wutah. Pamornya tergambar sangat bagusnya, lukisan pada bilah keris berwarna hitam putih, membentuk puluhan lingkaran bulat dan lonjong yang berdesak-desakan, banyak sekali gambar garis lengkung maupun garis tak beraturan, tergambar penuh mulai dari ujung bilah sampai dengan ganja. Beberapa saat kemudian, setelah puas mengamati keris pusakanya Kiai Tilam Upi, Arya Penangsang menyarungkan kembali keris itu ke dalam rangkanya, kemudian keris itu pun perlahan-lahan dimasukkannya kembali ke dalam peti kayu berukir, kemudian peti kayu itu pun diberikan kepada Ki Matahun yang duduk di depannya. Paman Matahun, kembalikan keris ini ke tempat semula, perintahnya kepada Matahun. Matahun pun kemudian menerima kotak kayu itu, lalu ia pun berjalan keluar kamar menuju ke ruangan tempat menyimpan pusaka. Beberapa saat kemudian, Arya Penangsang pun keluar dari ruangan menuju ke pendapa, dan di sana telah berkumpul semua rombongannya, termasuk Lurah Kerta. Ki Lurah Kerta, apakah bisa kalau nanti rencana dalam kadipaten, dibangun di sebelah timur rumah ini? Tanya Penangsang ketika sudah berkumpul di pendapa. Bisa Raden, itu malah bagus, karena rumah Raden bisa bersatu dengan dalam kadipaten, jawab Ki Lurah Kerta. Ya Ki Lurah, lalu rencana Ki Lurah selanjutnya bagaimana? Tanya Penangsang. Kita sudah mulai mencari beberapa bambu untuk membuat gubuk yang akan dipergunakan untuk keperluan para pekerja yang akan membangun dalam kadipaten, kata Ki Lurah. Lalu rencana untuk besok pagi Ki Lurah? Tanya Penangsang. Di samping masih membuat gubuk, nanti prajurit Wira Manggala akan berkeliling Jipang menemui beberapa pemimpin, sesepuh dusun, demang, buyut, kami tua dan sebagainya, di seluruh Jipang dan sekitarnya, lalu keesokan harinya, kita bacakan titah Kanjeng Sultan tentang pembentukan Kadipaten Jipang, kata Ki Lurah. Baik Ki Lurah Kerta, lalu apa yang kau perlukan? Tanya Arya Penangsang. Kami butuh bantuan seorang sebagai penunjuk jalan, nanti kita bertiga akan naik kuda berkeliling Jipang, kata Lurah Kerta. Rangkut, panggil Penangsang kepada salah seorang abdi setianya. Ya Raden, jawab Rangkut.
Kau besok menjadi penunjuk jalan berkeliling Jipang bersama 2 orang prajurit yang akan berbicara kepada rakyat Jipang. Baik Raden, jawab Rangkut bersedia. Lalu apalagi yang perlu dilakukan Ki Lurah? Sebetulnya kita akan berbicara dengan orang yang menjadi pimpinan pada setiap daerah yang akan dibangun sebuah kadipaten maupun pesanggrahan, tetapi karena di daerah Jipang ini orang yang dituakan adalah Raden Penangsang, maka kita tidak perlu melakukan lagi. Cukup besok pagi kita berkuda berkeliling Jipang dan daerah di sekitarnya, kata Ki Lurah Kerta menjelaskan. Kalau rombongan yang di Kalinyamat, Prawata ataupun Pajang, mereka biasanya menemui Demang, kami tua atau buyut dari dusun tersebut, kata Lurah Kerta. Ya, kata Penangsang, dan ia pun memperkirakan paling cepat besok atau lusa, baru bisa diumumkan titah Kanjeng Sultan Trenggana. Perkiraan Penangsang ternyata tepat. Di Kalinyamat, hari ini prajurit Wira Manggala menemui buyut dusun Kalinyamat untuk menyampaikan rencana penyampaian titah Kanjeng Sultan Trenggana. Ki Buyut, besok pagi, kami minta bantuan seseorang untuk mengantar berkeliling ke seluruh daerah Kalinyamat, kata prajurit Wira Manggala. Baik, besok kami yang akan mengantar berkeliling ke seluruh daerah di Kalinyamat dan sekitarnya, kata Ki Buyut menyanggupi. Di daerah Prawata juga hampir sama, seorang prajurit Wira Manggala meminta bantuan penduduk dusun untuk berkeliling daerah Prawata. Sementara itu ketika matahari telah melewati puncak langit dan sudah condong ke barat, rombongan Karebet yang dipimpin oleh Ki Lurah Wiguna telah memasuki daerah Pajang. Adik Karebet, kita telah memasuki daerah Pajang, di manakah letak daerah yang akan kita bangun? Tanya Lurah Wiguna. Di situ, agak maju sedikit, di sebelah sungai kecil, nanti terlihat ada bulak yang luas, jawab Karebet sambil tangannya menunjuk ke depan. Mereka pun terus berjalan, tak lama kemudian sampailah mereka pada sebuah lapangan perdu dan rumput yang agak luas. Disinilah Ki Lurah Wiguna, rencanaku dalam kadipaten akan dibangun di daerah ini, bagaimana pendapatmu Ki Lurah Wiguna, kata Karebet. Bagus adik Karebet, dengan adanya lapangan yang luas, ini membuat pekerjaan agak lebih mudah, nah nanti kita akan lebih dulu mendirikan gubuk di daerah sini, kata Ki Lurah sambil menyuruh rombongan beristirahat. Adik Karebet, besok pagi kita ke kami tua atau buyut dusun Pajang, minta 1 orang untuk mengantar kita berkeliling ke semua daerah Pajang, kata Lurah Wiguna. Rombongan pun semuanya beristirahat, 10 bungkusan yang berisi beras dan jagung dan beberapa peralatan tukang kayu telah diturunkan dari punggung kuda. 5 ekor kuda pun telah diberi makan dan minum, beberapa orang telah mengambil air dari sungai kecil yang mengalir di pinggir bulak. Di sebelah sungai tadi banyak terdapat rumpun bambu. Setelah beristirahat, kita membuat sebuah tenda sementara untuk menginap kita di sini. Besok pagi kita akan membuat gubuk, kata Ki Lurah. Beberapa orang telah memotong bambu untuk membuat tenda sementara dari beberapa kain panjang yang dibentangkan. Waktu berjalan terus, matahari telah lama tenggelam di ufuk barat, dan malam pun segera tiba, gelap telah menyelimuti seluruh bumi Pajang di langit bintang-bintang pun berkedip, sepotong awan tipis tertiup angin menutupi keindahan angkasa malam, dan hampir semua rombongan Karebet telah tertidur lelap di dalam tenda di sebuah bulak di tanah Pajang. Ketika malam telah melampaui setengahnya, dingin pun menusuk terasa sampai ke tulang, dan langit di arah timur, telah terbit sebuah bintang yang paling terang dibandingkan dengan bintang yang lain, itulah bintang timur, lintang Panjerina. Malam sudah berganti pagi, matahari sudah mulai memanjat naik di langit Bangwetan, di bulak yang luas di desa Pajang, terlihat ada tenda yang dibuat dari bentangan kain. Di dalam tenda Lurah Wiguna sedang berbicara dengan Karebet. Hari ini kita akan membangun 3 buah gubuk untuk tempat istirahat para pekerja, dan sebagian lagi kita gunakan sebagai lumbung. Setelah gubuk yang kita buat sudah jadi, selanjutnya tenda sementara bisa kita bongkar, kata Ki Lurah Wiguna. Ya Ki Lurah, kata Karebet. Ki Lurah Wiguna pun kemudian berkata kepada orang yang berada di sebelahnya, panggil prajurit Tumpak dan prajurit Banu. Tak lama kemudian masuklah Tumpak dan Banu, 2 orang yang berpakaian prajurit dari Kesatuan Wira Tamtama dan dari Kesatuan Wira Manggala.
Tumpak dan Banu, kau pergilah naik kuda ke buyut Dusun Pajang sekarang, mintalah kepada buyut, satu orang penunjuk jalan untuk ikut berkeliling di daerah Pajang dan sekitarnya kau gunakan kuda yang itu saja, kata Ki Lurah Wiguna sambil menunjuk beberapa ekor kuda yang diikat di depan kemah di tepi bulak. Tumpak dan Banu pun berjalan keluar dari tenda, lalu mengambil kuda lalu dilarikannya ke Dusun Pajang. Ketika di persimpangan jalan mereka bertemu dengan seorang petani, maka Tumpak pun bertanya tentang rumah Ki Buyut Dusun Pajang. Beberapa saat kemudian, di sebuah rumah di Dusun Pajang, tampak dua orang prajurit yang sedang berbicara dengan seorang tua, Buyut Dusun Pajang. Ki Buyut, ini adalah Dawu dalam Kanjeng Sultan Trenggana, tidak lama lagi, Tlatah Pajang akan menjadi sebuah kadipaten, semua bebahu dusun di seluruh Tlatah Pajang, Demang, Lurah, Buyut, Kami Tua, Jagabaya, beserta semua penduduk laki-laki tua maupun muda, besok pagi supaya berkumpul di Bulak, yang di sebelahnya terdapat sungai untuk mendengarkan sabda Kanjeng Sultan Demak, kata prajurit Wira Manggala yang bernama Banu. Baik anak mas, aku akan datang bersama para bebahu dusun ini, kata Ki Buyut. Bulak yang berada di tepi sungai itu bernama apa Ki Buyut? Tanya Banu. Itu daerah Bulak Amba, Bulak yang luas, jawab Ki Buyut. Setelah dari dusun ini, aku akan berkeliling di daerah Pajang dan sekitarnya, sekarang aku minta satu orang yang bisa mengantarku, kau punya seekor kuda Ki Buyut. Kata Tumpak. Punya anak mas, biar cucuku yang akan mengantar Nakmas keliling Pajang, kata Ki Buyut Dusun Pajang. Kemudian Ki Buyut pun bangkit berdiri dan menghampiri seorang pemuda yang sedang membelah kayu bakar di belakang rumah, lalu pemuda itu pun diajaknya menghadap Tumpak dan Banu. Siapa namamu anak muda? Tanya Tumpak. Nama saya Dami, kata anak muda itu. Nanti kau antar kami berkeliling Tlatah Pajang, kata Tumpak. Baik. Beberapa saat kemudian 3 ekor kuda telah keluar dari halaman rumah Ki Buyut, berkeliling di belasan dusun di daerah Pajang, menemui semua bebahu dusun untuk datang besok pagi ke tempat pembangunan dalam kadipaten yang akan dibangun di daerah Bulak Amba yang termasuk daerah Pajang. Ketika matahari sudah lewat di puncak langit, maka datanglah 2 orang prajurit di atas punggung kuda, prajurit Tumpak dan prajurit Banu yang diantar oleh anak muda cucu Buyut Dusun Pajang, telah selesai mengunjungi semua dusun-dusun di dalam wilayah Pajang, dan mereka berdua pun kembali ke Bulak Amba. Matahari sudah condong ke barat, sementara itu di tepi Bulak Amba, pembangunan 3 buah gubuk tempat beristirahat telah selesai. Beberapa buah bambu telah ditanam dalam tanah dan diikat kuat, sehingga gubuk pun bisa berdiri kokoh, lalu diberi atap dari daun kelapa yang dicepit dengan beberapa bambu yang dibelah tipis. Ketika pembuatan gubuk sudah selesai, maka semua bahan makanan dan peralatan dimasukkan semua ke dalam salah satu gubuk itu. Ketika matahari sudah tenggelam temaram menyelimuti seluruh bumi Pajang, orang-orang yang berada di gubuk pun segera bersiap membuat sebuah perapian. Di gelap malam, terlihat nyala api dari perapian di Bulak Amba, perapian untuk menghangatkan badan sekaligus untuk membakar jagung dan ketela pohon. Malam semakin larut, 3 buah gubuk yang didirikan di daerah Bulak Amba telah menjadi senyap tanpa suara, hanya terdengar suara beberapa ekor cengkerik yang berbunyi nyaring. Fajar telah terbit, langit pun semakin terang, penghuni gubuk telah bangun dan membersihkan dirinya, mempersiapkan pertemuan dengan semua bebahu dusun-dusun di Tlatah Pajang. Matahari merayap ke atas semakin tinggi, beberapa orang telah mulai berdatangan di lapangan Bulak Amba. Satu demi satu, bebahu dusun di daerah Pajang mulai berdatangan. Di depan gubuk yang baru saja dibangun, berkibarkah bendera gula kelapa yang diikatkan pada sebatang bambu yang tinggi, sedangkan tiang bambunya ditanam agak dalam di dalam tanah. Bendera gula kelapa yang berkibar di Bulak Amba berukuran agak lebih kecil dibandingkan dengan bendera gula kelapa yang berada di Kasultanan Demak. Saat itu angin yang bertiup agak kencang, sehingga bendera gula kelapa terlihat berkelebat gagah.
Di bawah bendera gula kelapa, di sebelah tiang bendera yang terbuat dari bambu, berdiri dengan tegak seseorang yang memakai pakaian prajurit pengawal raja, prajurit Wira Tamtama yang bernama Tumpak. Semakin lama orang-orang yang datang semakin banyak. Puluhan bebahu semua dusun di daerah Pajang, beserta ratusan orang laki-laki, semua berkumpul di Bulak Amba, di depan bendera gula kelapa. Ketika yang hadir sudah cukup banyak, ada ratusan orang, maka terdengarlah suara bende yang ditabuh sebanyak 3 kali oleh seorang prajurit Wira Manggala, prajurit Banu. Setelah terdengar suara bende yang ditabuh 3 kali maka majulah Lurah Wiguna dan ia pun naik di atas ancik-ancik yang terbuat dari bambu yang baru saja dibuat oleh para pekerja. Ketika Lurah Wiguna naik di atas ancik-ancik, maka penduduk yang hadir semuanya berjongkok menunggu perintah dari Ki Lurah yang telah berdiri di depan mereka. Lurah Wiguna mengedarkan pandangannya berkeliling, dilihatnya ratusan orang sudah berjongkok, sehingga Ki Lurah pun turun dari ancik-ancik dan berjalan ke depan agak dekat dengan rakyat yang berjongkok di Bulak Amba. Lurah Wiguna pun kemudian berbicara keras, supaya bisa didengar oleh semua orang yang berkumpul di Bulak Amba. Semua bebahu dan penduduk Telata Pajang, yang merupakan rakyat dari Kasultanan Demak. Saya adalah seorang lurah dari Kesatuan Wira Manggala, nama saya Lurah Wiguna, yang mendapat mandat dari Sultan Demak untuk mengumumkan titah dalam Kanjeng Sultan Trenggana, kata Lurah Wiguna. Lurah Wiguna berhenti sejenak, kemudian ia pun melanjutkan dengan suara yang lebih keras. Semua rakyat Pajang wajib mematuhi titah dalam yang akan dibacakan oleh prajurit Kasultanan Demak. Wara-wara yang dibacakan nanti tidak ubahnya seperti ucapan dari Kanjeng Sultan sendiri, demikian kata Lurah Wiguna. Kemudian Lurah Wiguna pun mundur ke belakang, sesaat kemudian prajurit Wira Manggala, yang bernama Banu maju ke depan dan berdiri di samping bendera gula kelapa, sebelah menyebelah dengan prajurit Wira Tamtama Tumpak. Banu pun melihat ke depan, diedarkan pandangannya ke semua bebahu dan penduduk yang berjongkok di depannya. Akan saya bacakan titah dari Kanjeng Sultan Demak, semua rakyat Pajang supaya mendengarkannya, kata Banu berteriak keras. Kemudian Banu pun mengeluarkan sebuah bumbung, lalu dari dalam bumbung, ia mengambil sehelai kulit binatang berukuran kecil yang masih tergulung rapi. Gulungan kulit itu pun kemudian dibuka, lalu dibacanya dengan keras. Semua penduduk Telata Pajang, saya adalah Sultan Trenggana, dari Kasultanan Demak yang membawahi Telata Pajang. Sebentar lagi, Telata Pajang akan menjadi sebuah kadipaten, yang bernama Kadipaten Pajang, kata Banu. Banu berhenti sebentar, sesaat kemudian ia pun melanjutkan membacakan titah Kanjeng Sultan. Kadipaten Pajang, nanti akan dipimpin oleh seorang adipati dan yang akan memimpin Telata Pajang adalah Mas Karebet, kata Banu selanjutnya. Terdengar suara seperti lebah berdengung, ketika rakyat Pajang telah mendengar nama calon adipati Pajang. Prajurit Banu mengangkat tangannya, dan suasana di Bulak Amba kembali menjadi senyap lalu prajurit Banu pun melanjutkan pembacaannya lagi. Semua rakyat di Telata Pajang, mulai besok pagi, diharapkan secara bergantian, datang ke sini ikut membangun dalam kadipaten, sedangkan para bebahu dusun supaya mengatur rakyat yang akan membantu pembangunan dalam kadipaten Pajang. Prajurit Banu berhenti sejenak, pembacaan wara-wara pun segera diakhiri. Titah ini supaya didengarkan dan dipatuhi oleh semua rakyat Pajang, kata Banu mengakhiri titah Sultan Trenggana. Prajurit Banu lalu menggulung kembali kulit yang telah dibacanya dan dimasukkannya kain itu ke dalam bumbung. Beberapa saat kemudian, Lurah Wiguna pun maju ke depan, dan ia pun berkata, mulai besok para bebahu dusun di seluruh Telata Pajang, supaya mengirim rakyat untuk bekerja membangun dalam kadipaten. Lurah Wiguna menengok ke arah gubuk, lalu ia pun memberi isyarat kepada prajurit Banu, lalu terlihat Banu pun kemudian masuk ke dalam gubuk. Sesaat kemudian prajurit Banu keluar lagi dengan seseorang, lalu Lurah Wiguna pun memperkenalkan dialah orang yang bernama Mas Karebet, calon adipati Pajang. Kembali terdengar suara seperti lebah berdengung, ketika rakyat Pajang telah melihat calon adipati Pajang yang bernama Mas Karebet.
Karebet yang berdiri di samping Ki Lurah Wiguna, mengangkat tangannya dan suasana di depan gubuk di Bulak Amba kembali menjadi tenang. Setelah suasana tenang, Karebet pun mengangguk hormat kepada semua bebahu dan rakyat Pajang. Rakyat Pajang, saya adalah Mas Karebet, saya adalah yang ditunjuk oleh Kanjeng Sultan Demak untuk menjadi calon adipati di Pajang, kata Karebet. Karebet pun kemudian mengajak rakyat Pajang untuk bersama-sama menjadikan Pajang menjadi sebuah kadipaten yang makmur dan besar. Tidak banyak yang dikatakan Karebet, dia hanya minta pembangunan dalam kadipaten supaya dibantu oleh semua bebahu dan rakyat Pajang yang akan diatur secara bergilir. Setelah itu Karebet pun kemudian masuk ke gubuk kembali, Lurah Wiguna pun kemudian membubarkan para bebahu dan rakyat Pajang yang berkumpul. Perlahan-lahan, ratusan orang yang berada di depan gubuk, satu demi satu meninggalkan Bulak Amba, dan suasana di sana pun menjadi sepi kembali, yang ada di sana hanya rombongan yang dipimpin oleh Lurah Wiguna. Lurah Wiguna pun mengajak semua orang berkumpul untuk membicarakan langkah-langkah selanjutnya. Prajurit Tumpak dan Banu, apakah besok pagi kau akan pulang ke Demak? Tanya Ki Lurah Wiguna. Belum Ki Lurah, jawab Tumpak, kami masih berada di sini beberapa hari lagi, kami harus mengamankan titah Kanjeng Sultan, jangan sampai ada bebahu yang balela tidak mau mengirimkan rakyatnya untuk ikut membangun dalam kadipaten, ya kata Ki Lurah, lalu ia pun menggeser duduknya menghadap Karebet. Adik Karebet, hari ini kita sudah bisa mulai kerja, kita menentukan lokasi yang akan dibuat dalam kadipaten, menguruk dengan tanah bisa dilakukan besok pagi bersama tenaga yang akan dikirim oleh para bebahu. Lalu untuk membuat tiang, di sebelah barat, tidak jauh dari Pajang, ada beberapa pohon jati, nanti 2 orang dari Demak bersama 3 orang dari Tingkir akan memotong kayu jati, jangan pilih yang ukurannya besar, pilih saja yang ukurannya pas dengan yang kita butuhkan, kata Lurah Wiguna. Kita bawa 3 buah kapak pemotong kayu, nanti 5 orang itu bisa bekerja bergantian untuk membawa kayu itu, kita bisa menggunakan tenaga sapi, atau kalau tidak ada kayu itu kita seret bersama-sama ke tempat ini, kemudian Ki Wiguna melanjutkan perintahnya, kalian bisa berangkat sekarang, cari pohonnya dulu, besok pagi baru kita potong. Kelima orang itu pun kemudian mempersiapkan diri, akan mencari beberapa pohon jati ke hutan di sebelah barat tidak jauh dari Pajang. Untuk pembuatan ompak di daerah sebelah utara Pengging, banyak terdapat batu-batu bekas muntahan dari Gunung Merapi, besok akan saya tentukan siapa yang akan ditugaskan membuat ompak, kata Ki Lurah Wiguna. Kemudian Ki Lurah Wiguna pun berdiri, lalu bersama Karebet ia pun berjalan keluar untuk menentukan letak dalam kadipaten. Matahari masih tetap berjalan ke arah barat, pagi berganti menjadi siang, siang pun berganti menjadi sore. Menjelang matahari terbenam, dari dalam gubuk di Bulak Amba, terdengar suara derap kuda mendekat. Karebet, Ki Lurah Wiguna dan beberapa orang lainnya segera keluar dan melihat siapakah orang yang berkuda menuju tempat gubuk mereka. Di depan gubuk, terlihat 4 orang laki-laki sedang turun dari punggung kuda mereka. Bersambung.